Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Macam Bicara ada di rumah pemirsa PAL TV. Hari ini 31 Desember 2024. Nah, ini pecah biasa. Sebelum kita kaget merayakan tahun baru ya, malam kaget kita update informasi dulu di program Halo Palembang. Hari ini bersama dengan aku Mang Camidun. Dan tentunya dengan aku Cek Susan, semangat di hari terakhir 2024 ya. Hari ini hari Selasa. Nah, yang pastinya sudah direncana ke kira-kira nak kemana gek malam ya pemirsa ya. Jangan sampai membuat kegaduhan ataupun crowded kota Palembang. Kita tetap dengan katanya juga kaki ada kabar-kabar acara di atas Ampera itu ya. Ada drone ya. Wah, luar Jadi biasa. Mungkin pemirsa yang ada di rumah yang tidak punya rencana nak keluar kota ya, benar. Melihat traffic ya, hari kita liburan biasanya di tanggal merah atau di high season itu rame. Jadi di Palembang bae sebetulnya. Benar, ngapain juga nak di luar kota ya. Nah, apalagi kan banyak di setiap kafe-kafe atau tempat nongkrong-nongkrong. Apalagi sekarang kan banyak tempat-tempat kopi ya, nyantai ya, kopi alam, ada kata wong tuh kan, ataupun yang modern sekarang ya. Nah, itu banyak juga tempat acara yang kalian mungkin hobi ngopi sambil jingoi acara-acara tahun baru. Betul, apalagi kalau kita nak begadang. Nah, pas nian. Nah, kalau ngomong soal kopi, pemirsa ada di rumah, kita juga bakal ngobrol hari ini tentang tema kita yaitu tren dan tantangan industri kopi di Kota Palembang. Karena kan kita sempat jingok, ini hype-nya luar biasa di Kota Palembang, khusus untuk kedai kopi, kafe kopi, dan segala macamnya usaha-usaha yang berbau nambah kopi. Terus pokoknya setiap harinya nambah terus ini pedagang-pedagang ya UMKM ataupun memang pengusaha pengelola yang namanya kopi. Apalagi sekarang ini sudah dilestarikan juga di pinggiran Sungai Musi ya, banyak juga tempat nongkrong. Hari ini sekarang salah satu favorit menu kafe itu kopi. Kopi bener dan Cek Susan sekarang juga pecinta kopi. Biasanya kopinya Americano. Kata mau pahit tapi Cek Susan biasa basi mikirnya itu ya. Iya, karena kata orang kopi pahit itu adalah obat. Saya ini juga senang kopi ya. Iwa kopi-kopi ya. Nah, kita sudah menghadirkan pakar kopi juga ini ya, salah satu owner dari kafe yaitu namanya owner Agam Pisan Cafe. Ada Kak Ian Muhazzan. Halo Kak Ian, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Kak Ian ini adalah owner Agam Pisan Cafe. Tema kita hari ini Kak, tren dan tantangan industri kopi di Palembang. Boleh Kak cerita dulu sedikit mengenai filosofi kopi dan ngapa sih Kak Ian itu pengen buka usaha ini? Oke, thank you sebelumnya Cek Susan sama Cek Midun. Jadi kenapa aku milih usaha kopi ini? Sebenarnya memang aku ini ngawalnya dari profesional. Dulunya memang jadi seorang barista di salah satu hotel itu di Jakarta. Akhirnya kita ketika lama begawe skillnya sudah ada, kata Jiwang Palembang itu ilmunya sudah ada, baliklah ke Palembang tahun 2014. Nah 2014 nih ngelihat ternyata potensi di Palembang ini sangat luar biasa ya. Pertama kita tidak punya tempat wisata yang terlalu banyak. Nah pada akhirnya uang datang ke tempat wisata tuh ya kalau ada coffee shop ya ke mall kan gitu. Kayaknya ini jadi potensi untuk buka coffee shop ataupun cafe. Yang kedua, ternyata Sumatera Selatan ini adalah daerah penghasil kopi terbesar di Indonesia. Nah, yang selama ini Wong nggak tahu. Wong tahu kan kalau di Sumatera ini kan taunya kopi Lampung, kopi Aceh. Sedangkan di Palembang ini bukan hanya pempek, tapi ternyata ada kopi tempat yang dulu memang adalah minuman dari ratu-ratu zaman dulu di Sumatera Selatan ini. Ada salah berarti kalau Cek minum kopi. Ratu. Ratu. Wah, saya kawe. Anak tahun 2025 loh Midun ini. Iya. Dan akhirnya kayak ini ternyata ada potensi, ada secara bahan bakunya juga ada kayo, dan secara untuk mengangkat kelokalan dari Sumatera Selatan itu juga ada. Akhirnya kayaknya aku harus buka coffee shop deh. Karena memang ilmunya sudah ada, kenapa tidak gitu. Akhirnya secara permerekan kita mulainya di tahun 2015 waktu itu. Pertama kali namanya bukan Agam Pisan, tapi namanya History Coffee. History Coffee. Dulu bisa dibilang History Coffee itu adalah salah satu kedai kopi pertama lah yang mulai atau ngawalin di Kota Palembang. Nah, akhirnya kita buat komunitasnya dan berkembang. Nah, tahun 2019 itu ternyata ketika kita nak mendaftarkan ke Haki,
ternyata tidak bisa, histori kopi itu sudah ada yang pakai gitu. Oh Nah, iya iya, tidak boleh ya. Kalau nggak salah jatahnya 10 tahun ya Kak. iya betul. Akhirnya kita ganti nama jadi Agam Pisan. Kenapa Agam Pisan? Jadi Agam ini adalah salah satu bahasa daerah dari Palembang Lamo yang artinya senang. Ya. Gitu. Kalau Ya. pisan itu kan kita ngakilin Pulau Jawa yang artinya banget. Kalau digabungin jadi senang banget. Nah, Oh, sesimpel oke. itu jadi wong yang pengen ke Agam Pisan jadi ngerasain kebahagiaan dan merasakan kesenangan. Oh, Seperti itu. bener. Pasti ada pisang goreng juga. Pisang itu. Wah. Tapi Kak Ian, kalau Agam Pisan ini dewek kan mungkin dari tahun berapa sih sudah mulai berkembang itu ya? Mm-mm. Tahun berapa? Kita- Dan sudah berkembang itu tahun Yang benar-benar berkembang itu pada saat tahun 2022 ya. Oh, 2000 setelah Covid lah justru kita yang semakin naik. Dulu waktu Covid itu yang benar-benar kita ini lagi turun, itu titik terendahnya kita, akhirnya kita ngerubah konsep, ngerubah market lagi, akhirnya di tahun 2001 ke atas lah kita mulai naik. Nah, puncaknya nian ketika kita berada di pasar 16 kemarin itu. Nah, itu kan selama ini kan uang tidak pernah berpikir, waktu itu pasar 16 kan banyak ditinggal kelak oleh Iya, anak muda ya. benar. Gue nggak pernah berpikir ngapain kau buka kedai kopi di pasar ya itu, Benar. belum lagi kriminalnya, belum lagi segala macamnya kayak itu kan. Kayak kita ngawalin kayak ini sesuatu yang baru karena di Palembang lumayan banyak kedai kopi, lumayan banyak coffee shop, kayaknya kita harus buka sesuatu yang baru agar jadi pembeda yang kuat. Kayaknya Agam Pisan bukalah di pasar 16 dan itu viral banget kemarin itu dan rame banget. Gitu. Tapi sampai sekarang ada di pasar 16. Agam Pisan. Karena memang ada permasalahan waktu itu kan ada salah satu proyek pemerintah itu revitalisasi direnov juga kan. ya. Akhirnya kita mau tidak mau kita harus keluar dari situ. Dan sekarang kita pindah ke daerah 13 Hilir. Masih tetap di tepian Sungai Musi juga. Dan kita bersyukurnya, alhamdulillahnya kita sebagai pionir atau yang mengawalin kedai kopi yang berada di tepian Sungai Musi. Akhirnya ekosistem di situ mulai bermunculan nih. Banyak muncul kedai-kedai kopi terapung, banyak juga kopi shop yang di pinggir Sungai Musi. Itu kita bersyukurnya seperti itu sih. Terbuka lah mindset Iya, Palembang betul. ini ya. Bahwa kopi itu tidak harus di suatu tempat yang ber-AC. Betul. Oh, itu. Karena memang dasarnya kopi itu diomong ke warkop juga kan. Ya, Warung kopi. betul. Kopi. Justru semakin autentik, semakin banyak yang cari Ya, mungkin ya. betul. Betul. Iya. Oke. Nah, kalau Kak Ian lihat dewek, masyarakat maupun Kota Palembang ini biasanya minum kopi itu di kalangan mana baik yang lebih banyaknya sekarang ini. Kalau Oke. dulu kan tahunya wong tua weda Iya. pagi-pagi ngopi pisang goreng. Nah, kalau sekarang ini cak mana tuh Kak? Oke. Secara market ya sebenarnya sangat luas ya. Apalagi di semenjak kedai kopi ini bertumbuh banyak, marketnya tambah luas. Bukan cuma wong tua bae, tapi anak-anak muda. Bahkan selama ini kan yang kita kenal banyak yang ngopi itu lanang. Sekarang Ya, benar. cewek-cewek pun banyak yang ngopi kayak itu. Nah, karena Uang sudah menyadarin bahwa minum kopi itu sebenarnya sehat Iya. kalau dengan cara yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kopi ini sebagai media, ibaratnya kayak media penghubung. Kayaknya kalau misalnya aku nak begawi, kayaknya ngopi dulu deh kayak gitu. Kalau misalnya banyak kawan-kawan yang freelancer kayak gitu kan, kayak ngerjain segala macem apa-apa ya pasti di coffee shop ya dengan kopi kayak gitu. Anak-anak Jadi kuliah. marketnya jauh lebih luas sebenarnya. Oke, jadi lebih lemak lah sebenarnya jualan Iya, kopi iya. sekarang ya. Iya. Nah, kalau untuk lokasi sekarang ada berapa tempat? Kebetulan kami baru ada Siko, yaitu di daerah Kuto, daerah 13 Hilir. Oke. Itu baru Siko itu sih. Oke. Oh, di Kuto di Di 13. Jalan Ali Gatmir itu namanya. Oh, di Jalan Ali Gatmir, ya. Kopi Agam Pisan. Agam, Apa betul. sih yang di situ yang buat konsep apa yang diterapkan di sana? Oke, yang buat beda kita dengan kedai-kedai kopi lain ya secara brand identitasnya ya kita kuat karena memang kita berada di tepian Sungai Musi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengangkat kelokalan-kelokalan yang ada di Kota Palembang. Nah, kebetulan tempat yang sekarang kita tempatin itu adalah salah satu daerah bersejarah di Kota Palembang. Dulunya itu tuh salah satu daerah penyebaran kopi dan rempah. Nah, terbukti di sepanjang daerah 13 Hilir itu banyak pabrik-pabrik kopi. Oke. Dan juga wong-wong Arab lah yang jual-jual rempah kayak itu kan. Nah, terus juga, kami kan tempatin itu salah satu tempat kayak gedung tua ya. Iya. Gedung tua itu ternyata di tahun 70-an itu bekas gudang kopi. Nah, jadi secara telling story itu kuat kayak itu. Nah, jadi kami selalu membranding bahwasannya ini vibe-nya adalah vibe Palembang zaman dulu kayak itu. Kalau kayak di Pasar 16 kan masih padat lah ya. Nah, Iya. tapi kalau di situ kita bisa ngedapetin kayak vibe Palembang zaman dulu, ngelihat warga-warga aktivitas berenang, mancing segala macam. Nah, di situ kayak itu. Itu sih yang ngebedain kita. Lebih into ke masyarakat jadi ya. Betul, Mungkin sambil betul. melihat
budaya-budaya masyarakat yang ada kan itu jarang tuh. Kalau biasanya kafe-kafe ini kan menyajikan ya kemodernan begitu ya. Nah, tapi kalau di Agam Pisan ini lebih ke autentik gitu tadi. Nah, Kak Ian kalau misalnya kita lihat kan tadi sudah pernah sempat di Pasar 16 juga ya. Ya. Terus sekarang buka di 13 April daerah Kuto. Ini ada perbedaan sendiri tidak sih mulai dari mungkin konsumennya atau mungkin Konsepnya. iya atau mungkin apa ya pembayaran segala macam dan lain sebagainya. Apa harga diturun ke jadi cak mana itu? Kalau dari harga kayaknya tidak jauh beda sih sama bae. Sama ya. Paling naik dikit lah karena memang kita butuhin cost yang lebih banyak kalau di tempat yang baru ini kan. Kalau di Pasar 16 kemarin kan kita cuma kios Oh, justru kecil. ini lebih mahal ya daripada Tidak ada Pasar mahal-mahalnya 16 ya? sih sebenarnya. Ya maksudnya biasanya orang berpikir kan Pasar 16 tuh banyak ininya kan, banyak Iya. duit-duitnya ya yang Betul, masuk betul, aku tuh. betul. Sebenarnya tidak jauh beda ya. Cuma kalau secara market ya, karena Agam Pisan ini punya branding yang kuat secara permerekan. Jadi kayak uang sudah tahu dengan Agam Pisan kayak itu. Apalagi kita yang memulai duluan kan, kita sebagai pionir di tepian Sungai Musi kayak itu. Kayaknya secara misalnya kayak dicari di website agampisan.com, kita muncul selalu di Google kayak gitu ya. Jadi kayaknya sebagai apa ya? Sebagai salah satu pilihan uang-uang dari luar kota untuk kayaknya kalau nak nikmatin kopi di tepian Sungai Musi selain di Ampera ada Agam Pisan kayak gitu. Itu sih sebenarnya. Sudah melekat di khasnya bahwa kalau nengok Kak Ian itu ingat kopi. Ingin Ya, kopi benar. Kopi Agam Pisan ya. dan ingat Betul, Sungai betul. Musi. Ingat Sungai Musi kalau pinggir sungai beda ya. Nah, kalau untuk marketnya dewek tuh kalau Kak Ian Jingo Kota Palembang ini antusiasnya seperti apa sih khususnya anak-anak remaja nih. Terus juga dari Kak Ian untuk yang pengunjung nih lebih banyak pengunjungnya apa di Agam Pisan sendiri? Oke, kalau secara market sangat luar biasa ya. Kalau bisa dibilang wong Palembang ini daya belinya kuat, tinggi terhadap yang memang kebutuhan-kebutuhan seperti ini kayak itu. Karena memang tadi yang aku bilang, pertama Palembang ini daerah industri ya, daerah tempat begawe yang paling banyak. Kedua yang memang kita minim tempat wisata bukan dak kate Ya. akhirnya uang ke wisata ya kalau ada ke coffee shop ya ke mall kayak Ke gitu mall, kan. Nah, benar. jadi jangan heran ketika malam minggu tuh dimanapun coffee shop pasti rame kayak gitu. Nah, jadi secara market itu sangat luas. Kedua, nah kita kalau secara target market ya kita lebih detail memang semua umur yang datang ke tempat kita, tapi kita lebih detailkan uang-uang yang memang pengen ngopi dengan suasana yang tenang. Jadi memang kita udah katik live musik. Gitu. Tempatnya memang terbuka, memang benar-benar tepian Sungai Musi, terus memang kayak vibe-nya dibikin tempat-tempat yang kayak gudang bekasnya kayak itu, tempat-tempat jadul seperti itu. Jadi memang uang nikmatin kopi dengan tenang, tanpa ada gangguan apapun kayak itu. Rumah dewek lah ya. Kayak di rumah dewe. Kalau saingannya Pak, kan sekarang banyak nih buka-buka kopi nih. Cak mana sih cara Kak Ian dewek menghadapi persaingan dari kopi-kopi ini dewek? Oke. Kalau persaingan tetap ya, dalam dunia bisnis pasti kita ada namanya kompetitor. Kita tetap fokus ke dalam hal itu. Cuma kuncinya ini, kalau kami sih selalu berkomitmen, kami tidak akan menjadi yang terbaik, tapi kami akan menjadi yang beda. Karena sedikit beda itu jauh lebih baik. Jadi ketika ditanya pembeda yang kuat, itu tadi kami punya unique selling point yang kuat. Jadi ketika ada uang alasan untuk datang, ya itu kami punya selain punya produk yang enak, punya produk yang kualitas tinggi, kita punya vibe yang bagus, kita punya sejarahnya, kita punya telling story-nya. Akhirnya nanti di end customer-nya uang akan bangga terhadap kelokalan yang ada di Kota Palembang ini. Biasanya kan kayak uang bangga, misalnya contoh ngopi di yang logo hijau itu tahu ya, uang Iya. bangga karena memang, wah kayaknya kalau ngopi di sini pasti berduit tuh lah. Iya. Tapi ketika uang ngopi di Agam Pisan, uang akan bangga karena ada kelokalannya itu. Uang akan bangga dengan brand-brand lokalnya itu. Nah, kita pengen ngebuat masyarakat Palembang ataupun anak-anak muda seperti itu nanti. Oh, oke. Jadi memang ini versi lokal ya, Ya, yang akan versi mendunia insya Allah gitu ya. Amin, amin. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat yang dijual di Agam Pisan sendiri, Kak Ian, ini termasuk kopi-kopi lokal atau justru ada yang ini? Tapi nanti dijawabnya. Iya. Kita sudah ada suara-suara panggilan, Kak Suara-suara Susan. panggilan bener Betul. nih, Pemirsa ya. di rumah kita bakal balik lagi tentunya masih dengan tema kita tentang kopi hari ini. Jadi pecinta kopi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Ya pemirsa, kita tentunya balik lagi di Halo Palembang. Kita masuk ke segmen kedua, masih dengan ngobrol-ngobrol tentang dunia perkopian, kopi-kopi yang ada di Kota Palembang ini. Pagi-pagi minum kopi, gitu kan? Betul. Cakep. Kirain Tapi bukan pantun pantun. tadi. Jadi tadi kita sudah ngobrol sama owner Agam Pisan Coffee. Jadi tadi sudah
di segmen 1 kita sedikit banyak bercerita. Nah, segmen Iya. 2 ini kita pengen lebih tahu mendalam tentang Agampisan Coffee. Tadi kan sempat terjadi iklan nih Kak Ian terkait dengan kopi apa saja sih yang ada di Agampisan ini justru lokal karena kan kayak daerah-daerah di Sumsel tuh pagar alam segala macam itu Iya. punya khas kopi sendiri. Nah, kalau di Agampisan ini yang dijual apa? Oke, sesuai dengan visi misi kami sih sebenarnya memang salah satu visi misi kami adalah mengangkat kopi dan budaya lokal Indonesia mendunia. Oh, Nah, jadi komitmen kami salah satunya itu mengangkat kopi-kopi lokal yang ada di Sumatera Selatan khususnya. Nah, Sumsel ini kan memang ternyata adalah daerah penghasil kopi terbesar di Indonesia. Ada 5 kabupaten kota penghasil kopi, ada Pagar Alam, Oku Selatan, Lahat, Muara Enim, sama 4 Lawang. Nah, kopi ini mayoritasnya jenisnya Robusta. Nah, kalau di Arabikanya ada juga di Muara Enim atau yang kita kenal Semendo atau Iya, Semende. Semende. Nah, jadi memang kami ngebawa kopi-kopi Sumatera Selatan itu untuk dibikin atau dibalut dengan gaya milenial, gaya yang jauh lebih keren lagi. Terus kami perkenalkan bahwa memang Sumatera Selatan ini ada kopi yang enak loh kayak itu sebenarnya. Oh, jadi base-nya adalah kopi di Sumatera Selatan. Betul. justru. Tapi ada yang impor juga, ada kopi impor. Sampai saat ini kami tidak ada kopi impor ya. Memang kami memang benar-benar ngangkat kopi lokal sih. Dari kota lain juga ada kata ya? Dari kota lain sampai saat ini belum ada juga. Gitu. Wah, Walaupun ini sebenarnya ya kopi Indonesia ini sangat kaya ya. Beragam Dari ya. ujung Sumatera sampai ujung Papua itu ada kopi gelo kayak itu. Nah, Iya, tapi memang potensi dan keseriusan kami adalah mengangkat kopi lokal ini dulu. Betul, karena memang Ian kan putra asli Sumatera Selatan. Benar. Ya. Iya. Tapi tadi ada yang di-spill. Ada Arabica, ada Dan Robusta. Robusta. Ini bedanya Nah, apa sebagai orang yang belum pernah mencicipi kopi? Apa Apa bedanya? Kan pakar pecinta kopi, nah Iya, kira-kira betul. apa sih? Oke, itu sebenarnya adalah salah satu jenis kopi. Nah, jenis kopi ini di dunia ini ada banyak sebenarnya. Ada 120 jenis kopi. Cuma yang kita tahu nih ada 5 nih. Ada 3. Arabica, Robusta, Excelsa, sama Liberica. Ada 4. Nah, cuma yang paling umum unian adalah Arabica sama Robusta. Apa sih bedanya? Kalau Arabica ini ditanam lebih tinggi. Minimal dia 1000 meter di atas permukaan laut sampai lebih. Kalau Robusta ditanamnya lebih rendah, 400 sampai 900 meter di atas permukaan laut. Nah, kalau Arabica ini dia lebih kaya rasa sebenarnya, lebih asam, ada manisnya, ada pahitnya kayak itu. Iya benar. Karena memang dia ditanam lebih tinggi, jadi memang sebenarnya mempengaruhi iklim sama tanahnya. Itu yang menciptakan rasanya lebih kaya. Nah, Oke. sebaliknya kalau Robusta itu jauh lebih pahit kayak itu. Karena memang dia kafeinnya tinggi. Jadi kalau misalnya nak ngopi untuk begadang, mending Robusta dibanding Arabica. Tapi kalau misalnya untuk ngopi untuk sore-sore, mending Arabica karena kafeinnya rendah, enteng dia. Pantes. Kalau untuk ngopi pagi lebih cocok ke Robusta karena Oke. kafeinnya tinggi untuk memompa jantung lebih kenceng agar kita beraktivitasnya lebih kuat lagi. Nah, Kayak Cak itu Midun. Oh, pantesan. Cak Susan tuh kadang-kadang minum kopi tidak ngaruh tedok-tedok cepat baik. Tapi pas minum kopi di tempat lain, apa aku udah tedok tadi minum kopi. Lah perasaan kemarin minum kopi tedok-tedok baik. Mungkin ada robustanya ya. Ada robustanya, ada kafeinnya tuh. Dan sebenarnya kayak biasanya kan ngomong kalau ngopi itu buat begadang ya. Sebenarnya tidak juga. Tidak, benar. Tergantung metabolisme tubuh masing-masing dan tergantung sugesti. Sebenarnya sugesti yang nguat ke kita. Misalnya kayak gitu, belum minum kopi misal tidak tidur ini, tidak tidur. Ujung-ujung Nggak tersugesti tidur, kan kayak benar. gitu kan. Ujungnya tidak tidur nih Anjo. Pusatnya Sebenarnya- tetap di pikiran Betul, ya, Dak, ya. sebenarnya kalau minum kopi yang enak dan bagus itu justru kita bikin ngantuk. Kita Benar. lebih enjoy kayak itu. Nah, Benar. kayak enjoy ngantuk, kita menikmati kopi itu. Jadi ya sebenarnya bikin ngantuk kopi yang enak itu, kopi yang bagus itu. Wah. Lebih enjoy karena jadinya kayak itu. Nah, itu Kak Ian, kalau solusinya nih, pernah nggak sih ketemu customer yang, aku tidak pernah ngopi, Kak, tapi pengen sih ngopi, cuman aku takut. Oh, Ya, aku ya itu. lambung aku, kan? Kadang-kadang orang kan kafein itu kan buat lambung. Iya, atau apa. betul. Nah, Cak mana itu, Kak? Ada Ya, solusinya sebenarnya nggak ya, kopi aku? banyak yang ngomong juga, aku bukan orang kesehatan, Iya. tapi banyak teman-teman yang sudah menjalanin, Iya. ada lambung, ada emas segala macam. Sebenarnya minum kopi itu tidak apa-apa, Iya. asal tidak pakai gula. Nah, yang ngebuat asamnya jadi tinggi atau ngebuat perut kita jadi sakit sebenarnya gulanya itu. Iya. Gitu. Nah, sebenarnya kita minum kopinya Jangan tidak pakai berlebihan gula, ya, Dak, ya? tidak pakai gula, terus jangan berlebihan. Kedua, ya lah terus punya rumah, ya harusnya sarapan dulu. Benar. Minimal makan nasi lah kayak gitu. Benar. Sudah makan, sudah terisi perutnya baru ngopi. Ini kadang orang tuh ngopi pagi-pagi lah, ngopi dulu. Iya. Ya wajar lah kan kalau Ngigup misalnya- cukup sudah tuh. Ngigup cukup. Enak, ya. itu Oh, sebenarnya. oke. Dan memang porsinya sedikit-sedikit baik sambil Oke, belajar banyak kayak gitu. Ngopi tuh sehari sekali bagusnya atau enggak apa-apa sehari 2 kali Kalau Cak, itu? untuk Robusta itu maksimal itu di 2 gelas per hari. Kalau Arabica itu bisa sampai 4 sampai 5 gelas per hari tidak apa-apa. Dengan pantes. gelas takaran standar lah ya 150 milian kayak itu boleh. Oh, berarti Kak kalau kita mau pesen kopi untuk kafeinnya rendah, maunya yang
Arabica be. Oke, dikasih ya. Betul, karena kalau lebih dari takaran itu kita jadi tidak fokus kayak itu, terlalu banyak ngopi gitu. Kelemahan jadinya kan kita kan terlalu tidak fokus jadinya gitu. Bener. Jadi kalau misalnya manfaatnya pengen jauh lebih bagus ya standarnya 1 sampai 2 gelas per hari. Kalau dari segi bijiannya, nah apa bedanya? Apa samo? Kan perasaan samo gak lo biji kopi? Beda. Kalau robusta itu dia jauh lebih kecil. Oh. Bentuknya kayak lebih bulat. Kalau arabica dia bentuknya agak lebih besar, bulat juga. Terus kalau yang lebih unik lagi ada namanya liberica. Liberica bentuknya kayak perahu, lancip. Oh. Nah, itu secara visual itu bisa dibedakan. Secara bau juga bisa dibedakan. Kalau arabica itu biasanya akan lebih wangi. Tidak kayak kopi pada umumnya yang kayak bau apa ya, bau kopi ini. Kalau arabica itu biasanya akan lebih harum, lebih bau floral, bau bunga-bungaan kayak itu. Gitu. Itu kan tadi ya dari segi nanemnya dia lebih tinggi. Betul. Kastanya tuh caknya. Kalian kalau kita tanya soal harga nih kan kalau di kafe-kafe terkenal ini mostly kopi itu kan kadang-kadang 70 something, 70 80 ribu extra shot apa segala macam. Ya, Ada tambahan itu cak lagi mana tuh? karamel dan segala macamnya. Sebetulnya kalau di Agampisan sendiri range harganya kopi itu berapa sih sebetulnya? Kita mulai dari 15.000 sampai Udah dapat 25.000. 15.000. Bahkan kita kan sekarang lagi ada proyekan baru Agampisan ini, ada kopi gerobak keliling itu. Nah, apa tuh Itu boleh malah diceritain? mulainya dari 8.000 sampai 15.000-an. Wow. Karena apa? Karena memang kita produksinya sendiri. Kita langsung ngambil ke petani kopinya, kita bawa biji mentahnya ke Palembang, kita produksi, kita masak dewe, kita label dewe, kita kemasan dewe. Jadi HPP-nya secara tidak langsung kita sudah potong pangkasnya jauh lebih banyak. Jadi kita bisa memperkenalkan kopi-kopi yang enak sebenarnya. Karena kopi ya udah harus mahal. Iya, justru 15.000 udah bisa dapet ya ternyata di Agampisan ya. Aku pikir tuh memang kopi itu make sense-nya dengan harga segitu loh, 70, 80 something. Ternyata memang kalau kita langsung olah Tergantung sendiri juga kau ya. minumnya di mana, cak Iya, itu. benar. Kalau minum di hotel berbintang 5 ya. Tapi memang basicnya kopi itu tadi sih 8.000 biasa sebenarnya sudah dapat Betul. ya. Ini yang menarik tadi Kak Ian bilang adalah ambil sendiri ke petani. Jadi beberapa daerah ini didatengin semua ya. Kita basicnya kita datengin teman-teman petani, terus selanjutnya kita tinggal minta kirim bae sebenarnya kayak itu. Dengan spek-spek ibaratnya itu kayak dengan kualitas-kualitas yang kita inginkan. Misalnya kopi yang bagus itu harusnya petik merah, tidak boleh petik hijau, petik kuning kayak gitu. Terus ada namanya proses pasca panen. Pasca panen itu dibagi 3, full wash, semi wash, sama natural. Nah, itu sebenarnya salah satu yang kita inginkan, namanya specialty coffee. Jadi memang kopi yang kita pakai itu adalah kopi dengan kualitas yang tinggi, tidak sebasingan. Kalau dulu kan, uang zaman dulu pernah ada kalau misalnya ke Pagar Alam atau ke Lahat atau ke Muara Enim, uang jemur kopi di pinggir jalan yang dilindas-lindas mobil. Nah, itu bel sudah salah sebenarnya. Nah, kalau yang benar tidak boleh di pinggir jalan, dia harus di atas para-para kayak meja bambu, kopinya dijemur di itu, terus di dalam sebuah ruangan dengan suhu tertentu kayak itu. Nah, itu prosesnya secara detail itu. Makanya kenapa sebenarnya sekarang sih sebenarnya karena memang industri kopi sudah banyak. Dulu kan kopi masih mahal-mahal. Karena kenapa mahal? Karena prosesnya sangat detail. Yang kita beli sih sebenarnya bukan kopinya, tapi perjalanan panjang dari kopi itu, dari si petani sampai ke dalam cupnya itu sebenarnya. Dan itu mempengaruhi rasa memang ya? Mempengaruhi rasa, sangat mempengaruhi. Dan kalau kita yang memang bergelut di industri kopi ini, kopi yang jelek pun kita tahu, oh ini sudah salah ini. Dengan cium aromanya, dengan ngelihat secara visualnya kita sudah tahu kualitasnya. Pantas aku punya teman-teman yang pencinta kopi, dia di satu kopi ini yang buatnya juga dia tahu baristanya. Dia kapan baristanya pindah ke sini, dia pindah juga kopinya. Ada yang seperti itu, saking ke mungkin rasa ya. Betul, orang-orang karena mencinta. kayak kopi ini bisa menciptakan mood. Misalnya kayak aku sama Kak Midun nih misalnya, buat kopi sama-sama, resepnya sama-sama kayak itu. Tapi kalau aku buatnya dengan hati yang senang, kalau Kak Midun mau buatnya marah-marah, akan beda juga taste-nya kayak itu. Gitu. Jadi kayak apa ya, kopi ini punya jiwa dan rasa yang bisa membuat uang itu minumnya wah bahagia, senang kayak itu. Kayak itu pantesan ada mereknya kopi jiwa raga ya. Aneh. Itu kopi jiwa raga. Sudah lupa ya ngomong dengan orang yang kopi ya. Nah, tadi juga ada yang namanya gerobak ya. Kopi gerobak. Nah, itu Agampisan mengeluarkan juga. Iya. Saat ini memang Cek Susan juga, wah banyak nih yang kopi gitu. Itu mungkin salah satu punya Agampisan. Agampisan. Cak mana tuh bisa keluar konsep seperti itu? Karena memang kita ngelihat secara opportunity di Kota Palembang ini luar biasa ya. Potensialnya sangat bagus nih. Perkantoran sudah banyak, pekerja juga sudah banyak, dan mereka rata-rata pengopi kayak gitu kan. Nah, ngelihat harga kopi dari mulai 8 sampai 15.000 lumayan bisa motong kos
harga Bener, kopi kayak gitu kan, datang daripada lagi juga datang ke udah, kafe, ini kita datangin langsung, kita malah di depan kantornya mereka Iya. langsung buat kopi. Nah, itu jadi sesuatu yang baru sih sebenarnya kayak itu. Nah, kami ngelihat potensi sih sebenarnya. Karena kami punya apa? Punya sesuatu kayak semacam moto itu, karena semua berhak ngopi enak. Jadi kami pengen ngebawa kopi Sumatera Selatan ini untuk semua kalangan, untuk diterima semua kalangan. Ya, betul. Oke. Jadi yang nggak sempat mampir ke Agam bisa menikmati kopi yang keliling tadi. Iya, betul. Daerah mana tuh, Kak? Daerah mana, Kak? Kita sekarang dibagi jadi 3, ada di PS, ada di TVRI juga, itu kawasan kita, terus ada di Kambang Yuwa, ada di Merdeka, ada di Sudirman juga, ada di daerah Dimpu juga. Sementara Wow, ini masih banyak. beberapa daerah itu. Armadanya berapa, Kak? Yang Sekarang kita punya 5 unit. Oh, 5. Oh, caknya punya Kak inilah, Kak Ian ini yang gue jingok di pinggir-pinggir jalan tuh. Mungkin ya, mungkin ya. Tapi ini yang menarik kan, ini mendatangi langsung beberapa orang ya yang tidak sempat ngopi pagi-pagi gitu karena harus ke kantor dan segala macam. Tapi ini juga omsetnya menjanjikan, Kak Ian. Secara hitungan Masih oke gitu ya? masih oke, karena cuma kita tidak bisa berekspektasi tinggi ya, karena memang secara hitungannya cost-nya bukan kayak kita buka coffee shop ya, Iya. jadi, karena memang harganya dari 8 sampai 15.000. Cuma secara dibilang menjanjikan karena jangka panjang gitu sih. Oke. Ini yang menarik nih. Jadi memang mungkin menikmati kopi itu tidak harus kita punya waktu ya, karena Benar. sudah disediakan beberapa inspirasi lah dari pedagang-pedagang kopi kita ini bahwa memang ini bisa dinikmati baik itu kalau kita misalnya lagi pagi-pagi, siang, Iya. sore, malam ya. Benar. Tapi sejauh ini Kak Ian ada bikin kemasan nggak yang dijual Ya, untuk di kemasan distribusi kita sendiri atau? ngejual ada biji kopi. Oh, dijual juga. Per 200 gram per 1 kilo. Terus kita juga jual bubuk kopi juga. Terus kita jual yang terbaru, kita punya produk drip coffee. Jadi kopi bubuk yang ada dripnya, jadi tinggal tuang ada penyaringnya kayak itu. Nah itu kita jual juga, dan alhamdulillah memang bisnis kita jalan. Selain memang kita di business to customer, kita juga ada konsep business to business. Jadi memang kita nyuplai ke beberapa teman-teman kedai kopi, hotel dan restoran juga. Berarti ada mesin giling dewe, ada mesin-mesinnya Misalnya dewe ya? nih, Cek Susan nak buat kedai kopi, kita Iya. bisa supply biji kopinya, bisa support biji kopinya, atau misalnya tempat Cek Susan ada, kan jual pempek Iya. nah pengen buka kopi, kita misalnya kayak dan kita misalnya pengambilannya dengan sekian kilo, Iya. kita akan free kan, kita akan developin menu, kita akan buatin menu, baristanya akan kita mantap, trainingin, nah mantap, gitu. mantap, Jadi kita mantap. punya konsep seperti itu. Ah, pacak lah itu KGN. Benar-benar obrolan ya selanjutnya ya berarti Iya. ya. Bagaimana, Iya, apakah Anda benar. sudah tertarik dengan kopi? Belum. Belum. Apa sih yang menyebabkan uangmu tuh masih takut ngopi? Kira-kira. Nanyanya ke sini berarti. Iya. Iya. Kalau kau dulu, ngapa sih kau? Enggak, karena memang belum pernah coba kopi aja sih. Dari kau kecil nih Anda pernah Iya, kau belum coba pernah. kopi? Belum. Oh, tapi mak-mak zaman dulu ya katanya kalau anak aku termasuk juga itu dari kecil tuh supaya anti step. Ya, Nah, ada tahu sih, pokoknya ditecepi kopi sama mak Iya, aku iya, waktu itu. betul, Saking ke betul. kopi itu memang sebenarnya banyak khasiatnya. Kayak itu. Tapi customer Kak Ian sendiri ada nggak yang kayak SMA gitu-gitu yang datang ke sana ke kedai dan segala macamnya? Justru sekarang lebih banyak anak-anak muda kayak anak-anak SMA ya. Aku malah tidak pernah berekspektasi. Ternyata sekarang budak-budak SMA tidak tahu ya duit jajannya berapa. Tiba-tiba beli kopi 20.000, 25.000 tuh terbeli kayak gitu. Wow. Nah, dan ini sebenarnya bukan hanya sebagai apa ya, kebutuhan kopi, tapi memang sudah menjadi kayak Tren gaya juga, hidup, iya, tren ya. gitu. Kayaknya budak-budak SMA kalau ngopi kayak ngerasa keren kayak gitu kan. Betul. Itu, FOMO-FOMOan ya. apalagi status kalau ya. Benar. Ya, moto ya langsung ya. Iya. Bawa gelas itu moto. Iya. apalagi kadang ngomongnya, yuk ngopi, kapan mesen teh kayak gitu. Iya, benar-benar. Iya, kau. Ngopi ya, Kak. Ngopi ya, Yang Kak. ngopi ya, pesennya Pisang jus. goreng. Benar. Oke, Kak Ian selanjutnya mungkin adakah kepikiran bikin inovasi terbaru tentang kopi? Kalau kan sudah ada kopi cafe gitu. Terus ada juga yang keliling. Apakah selanjutnya ada punya inovasi lain yang sudah dipikirkan? Oke. Untuk resolusi di tahun 2025 sebenarnya kami lebih fokus ke kolaborasi sama komunitas-komunitas ya. Oh, Nah, oke. karena memang kita di tepian Sungai Musi, kita berada di tempat salah satu daerah destinasi wisata lah ya. Nah, kami pengen memanfaatkan Sungai Musi itu. Nah, kami punya program namanya Ngopi di Ketek. Itu salah satu program andalan kami. Kita kolaborasi sama Palembang Good Guide. Jadi kita Oke. bikin paketan kayak itu. Paketan misalnya kayak 30 orang. Per paket itu misalnya 90.000. Jadi mereka akan dapat kopi, ada guide-nya, terus dapat makan, terus kita keliling Sungai Musi sambil ngopi, misalnya ke tujuannya destinasi wisata, misalnya ke Pulau Kemarau. Mereka sambil dijelasin, sambil belajar sejarah dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah ini sudah ke volume 22.
Nah, dan kebanyakan itu anak-anak muda yang selama ini uang Palembang Dewe yang belum pernah naik ketek dan dapetin pembelajaran tentang sejarah Palembang itu sendiri. Nah, jadi kita mengikat dan relevan dengan konsep kita. Kita pengen mengangkat bukan hanya kopi, tapi budaya lokal yang ada di sekitaran Sungai Musi itu. Nah, kami pengen fokus ke situ bahwasannya Agam Pisan ini akan dikenal sebagai kedai kopi yang memperkenalkan sejarah ya. yang mengenalkan budaya lokal dan juga sejarah dari kota Palembang itu sendiri. Oh, ini menarik juga ya. Jadi sambil naik ketek, terus konsumennya diceritain tentang sejarah Palembang, sambil ngopi minum juga juga. kopinya asal Sumatera Selatan. Betul. Bener nih Yan, itu pemirsa itu tadi otak bisnis. Betul. Bisa sangkut paut ke Galo Bener, CIT. pacak galau dijadi kecuan ya Betul. pemirsa. Tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dengan Kak Ian, ini owner Agam Pisan ya, Cak Manunian, keseruan dari minum kopi kira-kira ya di pinggir Sungai Musi. Jangan kemana-mana pemirsa, kita bakal balik lagi sudah Miangsi kali ini. Tetap bersama kami di Halo Palembang. Oke pemirsa, kita balik lagi di Halo Palembang. Segmen terakhir kita tentunya bersama dengan owner dari Agam Pisan Coffee. Ada Ian Muhazan, tadi sudah banyak cerita terkait dengan filosofi kopi, lalu mengapa motivasi timbul ya tiba-tiba buka usaha kopi ini sendiri. Dan ternyata ini berangkat dari pengalaman menjadi seorang apa namanya tadi tuh? Barista. Barista ya, aku mau nyebut bartender tadi. Bukan saya, ini dia kalau bartender. Nah, kalau sesuai dengan tema, ini kan tren. Tadi sudah diceritain tren ini ternyata kalau Agam Pisan sendiri mulai eksisnya itu di tahun 2022 ya tadi ya, setelah COVID bahkan. Nah, kalau untuk tantangannya sendiri di industri kopi sendiri di Kota Palembang, Kak Ian. Iya, betul. Seperti apa tantangannya? Ini sulitkah atau mungkin kalau wong jingok kan, ayo jualan kopi ini lemak rame gitu. Nah, karena kan yang mengalaminya situannya nih, bagaimana ceritanya tuh tantangan? Sebenarnya ya itu setiap bisnis pasti punya tantangan-tantangan tersendiri. Sebenarnya bukan kayak ke produk atau kopinya ya, kayak lebih ke tantangan bisnis cak mano caranya uang tetap datang ke tempat kita karena memang bertumbuhnya kedai kopi buat semakin banyak pilihan. Jadi ya pertama kita akan tetap update, kita akan tetap ngebuat program-program apa sih yang ngebuat uang tuh tetap datang. Nah, terus sebenarnya kalau tantangan di industri kopinya sebenarnya tantangan sendiri adalah uang kayak banyak lebih bangga dengan kopi luar. Adalah kopi-kopi impor yang masuk ke Indonesia. Nah, itu sebenarnya tantangan tersendiri. Gimana caranya kita menggaungkan bahwa kopi Indonesia ini tidak kalah berkualitas dengan kopi-kopi yang luar gitu. Kalau kopi Indonesia enak, kenapa harus minum kopi luar? Gitu. Nah, itu sebenarnya menjadi tantangan tersendiri gimana kita tetap punya misi untuk mengedukasi uang-uang bahwa ngopi yang enak itu ya kopi Indonesia. Kopi Indonesia ini sebenarnya banyak dari ujung Papua sampai ujung Sumatera itu banyak ditumbuhi dengan kopi-kopi yang berkualitas tinggi gitu sih sebenarnya. Nah, Kak Ian, kalau sosial media, sepenting apa? Sangat penting ya, sangat penting luar biasa. Sosial media itu sebagai platform kita ya untuk kita mempromosikan, untuk kita kayak semacam semacam etalase uang nak ngelihat sebenarnya produk kita nih ada di mana ya di sosial media. Nah, dari sosial media itu kita banyak menceritakan, kita banyak membranding bahwa Agam Pisan ini bisa dikenal banyak uang. Nah, itu sih. Berarti setiap hari konten tetap terus. Konten. Dan memang kontennya memang kita sesuai dengan branding kita. Kita selalu misalnya kayak kita semua platform ya, kayak Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Bahkan kita juga punya website, mau bisa datang ke website kita juga. Misalnya kayak di Instagram, kita lebih fokus pada branding, kita lebih banyak menceritakan dengan keadaan sekitar. Misalnya lihat Instagram Agam Pisan, kita lebih banyak nge-shoot kayak budak-budak kecil berenang, tentang kelokalan-kelokalan yang ada. Bahkan produknya jarang, tapi kita lebih menceritakan tentang telling story-nya. Tapi kalau misalnya di TikTok, kita lebih banyak kayak menceritakan tentang bahwa perjalanan Agam Pisan ini, produknya segala macam. Nah itu jadi memang kita ngelihat platform-platformnya yang memang potensinya di apa kayak gitu. Dengan followernya potensinya di apa. Dan konten itu tetap kok. Betul. Kalau kopi, kalau orang udah merasakan pasti akan balik lagi kalau kata Kak Ian. Jadi yang dijual ini adalah hal yang beda dari kopi-kopi yang lain gitu ya. Nah ini Kak Ian, kalau sedikit flashback mengenai perjalanan dari di Jakarta sampai sekarang bisa dibilang sudah di titik yang diharapkan lah ya, nah, sukses lah ya. Boleh diceritakan. Perjalanan dulu ya sebenarnya. Tidak dong. Kan dia yang mau cerita, bukan Anda. Sebenarnya kadang kita berharap, kadang apa yang kita jalani sekarang bukan cita-cita kita yang dulu ya. Benar. Dulu berharapnya kayak aku pengen jadi pegawai negeri segala macam, pengen kuliah. Cuma dekati jalannya di situ. Dulu
kalau nak flashback 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, aku ngelawali industri ini dari memang nol, dari susah gitu. Dulu aku sebelum ke Jakarta begawe di salah satu restoran di Kota Palembang lah. Tahu Anda? sebagai tukang cuci piring ya kayak gitu. Dulu lumayan banyak restoran ini terkenal lah di Palembang. Bisanya jadinya ikonik lah di Kota Palembang. Jadi rame nih gitu nyuciin piring selama 9 bulan kayak gitu. Oh, 9 bulan bayar ke itu dengan lagi ya. Ya kurang lebih 9 sampai 10 bulan ya gajinya tidak seberapa kayak itu. Cuma kayak satu tujuan aku ketika aku pengen buka usaha, aku pengen bermanfaat dan merubah hidup. Nah itu kayak itu. Kalau misalnya ya kita kan memang didasari dari uang yang agak kurang, maksudnya secara ekonomi, kayak itu. Perintis ya, bukan pewaris ya. Dan banyak yang ngomong kalau kata Kak Mido juga kalau pengen kaya ya berbisnis kayak itu, Benar. berdagang kan gitu. Kayaknya salah satu titiknya adalah aku pengen bermanfaat dan juga pengen kaya. Dengan cara apa? Dengan berbisnis kayak itu sih sebenarnya. Berdagang gitu. Dan paling penting kita bisa bermanfaat untuk uang banyak. Dulu ngawalinya cuma dewean waktu tahun 2015 itu masih History Kopi. Gawinya dewean, buka kedai kopi, belanja, ngelayanin. Sekarang dan alhamdulillah sudah lebih dari 25 karyawan, kita bisa menghidupin banyak uang gitu. Dan itu sangat luar biasa, ada kebahagiaan tersendiri untuk kita gitu. Benar. Sekarang tinggal tolong deh. Iya, dari nothing to something sekarang ya. Sekarang sudah bisa bikin lapangan pekerjaan, sudah alhamdulillah bisa ya bermanfaat tadi kata Ian, sudah bisa 25 orang tuh Masya Allah ya, belum lagi satu orang punya 1 istri, 3 anak gitu, sudah bisa hidup dari situ. Bener, gitu kalau ya. dipikir kan si keuang gajinya 1 juta, berarti 25 juta dong Betul, sudah harus berarti omsetnya harusnya ya. berapa ya? Kalau kita lihat kan ini sukanya tadi sudah diceritain sama Kak Ian terkait dengan mungkin ya omset, terus juga bisa bermanfaat sama orang lain. Kalau dukanya sendiri di industri kopi seperti apa? Pernah nggak sih Kak kayak dibanding-bandingin sama kopi yang 70.000, 80.000 gitu-gitu. Kalau kayaknya lebih banyak duko daripada suko sih. Oh iya, jangan. Nah cuma sukonya ini benar-benar jadi sukonian ketika dukunya ini dilewatin kalau kata Wong Lembang. Dukonya banyak kayak gitu. Dari mulai bisnis kemarin yang kayak COVID-19 kemarin, harga sewa naik, belum lagi kayak bahkan aku pernah ngerasain kita ngegaji karyawan dulu, kita tidak dapat apa-apa kadang kayak itu. Banyak ngerasain hal-hal seperti itu. Belum lagi kayak misalnya apalagi pengusaha pasti pernah lah kayak misalnya kayak tagihan banyak segala itu pernah benar-benar kayak ngerasainian. Nah, sampai benar-benar dilewatin. Belum lagi kayak permasalahan misalnya kemarin kami di Pasar 16 harus nyari tempat lagi. Cuma ketika berada di posisi saat ini, ketika aku noleh ke belakang, ternyata perjalanan aku ini sudah sangat jauh dan aku bangga dengan hal itu. Ternyata satu sebenarnya adalah komitmen dan konsisten. Benar. Itu. Ya. Jangan lihat sepi dikit langsung kita lesu. Jangan pula nyingok dagangan wong rame kita nak buka pula atau kita iri. Jangan. Nah itu sih setuju aku. Kadang kebanyakan wong ngomong kayaknya enak ya buka kedai kopi, kayaknya enak ya buka pempek segala macam. Buka lagi. Silakan karena belum tentu uang bisa buka kayak itu. Makanya ketika aku buka bisnis, aku tidak akan takut ketika uang misalnya kayak ada saingan yang persis sama kayak aku, karena rezeki akan beda-beda. Karena treatment terhadap branding pun juga akan beda-beda, makanya juga akan beda-beda sih sebenarnya kayak itu. Tadi Kak Ian sudah cerita dari membuat kopi baik Kak Ian dengan Kak Midun ya, yang maksudnya yang 2 orang yang berbeda kan hasilnya juga akan beda gitu ya, apalagi bisnis yang mostly kan besar gitu. Sama halnya buat pempek kan, siapa yang enggak pacak buat pempek, tapi rasanya beda-beda. Betul. Tapi pempek Cak Susan sih best ya. Betul. Terus ya. Masuk ya iklan ya. Saya kirimin ya. Betul. Nah, Kak Ian kalau misalnya ini anak-anak muda, kalau tadi kan Kak Ian juga bilang bahwa ya kalau melihat orang yang melihat tuh sukanya enak banget nih bikin kopi segala macam. Kalau pesan atau tips yang mau dikasih ke anak-anak muda zaman sekarang atau mungkin calon-calon pengusaha coffee shop, apa sih yang harus disiapkan awalnya dulu deh? Yang pasti ya harus suka kopi. Kayak lucu aja ketika buka kedai kopi tapi tidak minum kopi. Lagi itu ya. Gitu. Pengen buka kedai kopi aku nggak bisa kopi ya. Pengen buka kedai kopi tapi tidak minum kopi. Kayaknya itu pertama akan mudah dikolak ke karyawan kayaknya. Benar. Yang kedua ya ketika kita mulai bisnis kopi, kita jangan hanya fokus di bisnisnya, tapi juga di industrinya. Minimal kita tahu cara buat kopi yang benar. Kita tahu mengevaluasi kopi kualitas baik dan buruk itu seperti apa. Nah, jadi ringkasannya kita akan tahu
nih produk-produk yang akan masuk seperti apa. Nah, Oke. kalau aku kan beda. Aku ngawalnya dari profesional, jadi memang ketika aku belajar di kopi, aku sudah katam nian. Nah, baru aku mulai belajar bisnisnya, mulai digital marketingnya, mulai keuangannya, dan lain sebagainya. Nah, itu jadi benar-benar diperkuat segala sektor yang ada di bisnis itu. Jangan pernah nyerah untuk berpuas diri untuk terus belajar. Yang kayak ngerasa, oh bisnis aku lah bagus, tiba-tiba udah gak belajar lagi, kayak gitu. Makanya Oke. kebanyakan uang itu berawal dari hobi. Ya. Betul. Tadi bisa kita simpulkan berarti yang pertama dari ilmu ya. Ilmu. Ilmu. Kalau modal sendiri gimana Kak Ian terkait usaha kopi ini? Oke, sebenarnya kalau modal itu kayaknya urusan belakang ya. Aku cuma secara realistisnya modal tetap harus ada Iya. modal ya. Cuma kalau aku pribadi modal itu urusan belakang karena ketika aku berjalan seperti ini pun kayak itu, ketika aku berjalan sejauh ini pun aku dipikir-pikir aku tidak pernah kayak ngeluarin modal yang bener-bener kayak Fantastis ini. gitu ya. Kayak semua modal itu kayak misalnya aku bisa dapat investor, aku bisa dapat rekanan kan gitu. Sekali Iya. modal sama sekali ya, kau punya skill, kau Benar. punya plan bisnis, kau bisa cari partner yang sevisi dan misi atau banyak-banyak sih sebenarnya. Yang paling penting adalah modal itu adalah keyakinan dulu sama niat dulu. Kalau punya niat dan keyakinan, segala arah tuh pasti ada rezekinya. Benar. Tapi walaupun ada modal, tidak ada keyakinan dan niat juga, kayaknya Habis-habis baik. habis-habis baik. Gitu sih. Oke, jadi modal tuh juga mengiringnya ya, bisa Mengiringi bisa apa sebenarnya. namanya, bisa menyusul lah ya, kayak mau beli apa mesin kopi ya beli dulu yang Iya. seadanya gitu-gitu kali ya. Kalau nggak dipikir-pikir kan tidak harus dipaksakan. Kadang uang nggak masuk, oh aku nak bikin kedai kopi ratusan juta. Sebenarnya kalau memang benar-benar mulai bisnis kopi ya dari reseller dulu. Kayak Iya. ngebet dari biji kopi kita jual online, modal dikit-dikit dikumpulin. Kalau nak sebenarnya nak benar-benar niatannya nih, kayak itu sih sebenarnya. Banyak Bisa sih. ya, tanpa Bisa. harus kita seluruh fasilitas ada tapi ilmunya nggak ada. Betul. Benar, apalagi zaman sekarang ini ya benar-benar sosial media, kita Ya. pengen punya kemauan pasti punya Iya, hasilnya. betul. Dulu kalau mau buka usaha harus cari tempat yang bagus. Kalau sekarang cukup live, Iya, Ya. sudah betul. bisa laku. Betul, juga. Betul. Kalian terakhir sebelum kita closing silakan mungkin diundang pemirsa di rumah pencinta kopi untuk datang ke Agam Pisan. Silakan. Oke, warga Palembang yang aku banggakan. Jadi kalau nak nikmatin kopi dengan suasana yang baru, suasana yang berbeda, khas Sungai Musi dan Kota Palembang Timpu dulu, silakan datang ke Agam Pisan. Agam Pisan itu berada di Jalan Ali Gatmir, 13 Ilir, itu daerah Kuto. Tepatnya di pinggiran Sungai Musi, jadi masuk lorong, itu bekas gudang kopi yang dari tahun 70-an, itu bisa ngelihat peninggalan-peninggalan Belanda zaman dulu. Sebelahnya juga itu ada pabrik kapal dari zaman Belanda, itu bisa ngelihat. Jadi pengen ngopi dengan suasana yang berbeda, silahkan datang ke Agam Pisan. Masih. Dan juga jangan lupa ini kopi-kopinya asli Sumatera Sumatera Selatan. Ah, Betul. ada Robusta, Arabica, dan langsung ini cus ke sana ya. Oh, iya, iya, Sekali iya, lagi iya. terima kasih Kak Siap. Ian untuk Terima waktunya, kasih. sukses terus kopi Agam Pisan. Yes. Di 2025 lancar, omset naik, Amin. ya, pegawai amanah ya, Amin. dan banyak yang datang ke situ. Betul. untuk Dan juga kopi. pemirsa yang ada di rumah, ini sudah tanggal 31 Desember 2024. Artinya ini hari terakhir. Besok kita sudah di 1 Januari 2025. Mama no resolusinya kalau belum ada, coba digawe ke lagi, Iya, disusun lagi ya. Targetnya, goalsnya Betul. apa ya. Kalau mau coba bisnis boleh, salah satunya ini kopi, ada Benar. pempek juga. Berguru sama yang lebih ahli ya. Pemirsa itu dia informasi kita hari ini terakhir di tahun 2024. Yang pasti selamat tahun Selamat baru. tahun baru. Semoga tahun 2025 menjadi tahun yang berkilau untuk kita semua ya. Amin. Semakin jaya, sehat, berkah, kaya raya. Amin. Tapi jangan lupa terus saksikan Halo Palembang setiap hari jam 9 sampai dengan jam 10 cuma di Pal TV Memang Punya Kita. Akhir kata aku Mang Cak Midun. Aku Cek Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Dulu ada janji sehidup semati. Dulu ada janji jadi laki bini. Dulu ada janji bisa jago hati. Dulu ada janji nak sampai Acara ini dipersembahkan oleh